Tanggal 16 Mei tahun 261, hari di mana para demon menyerbu pertahanan terakhir umat manusia. Hasilnya, umat manusia dimusnahkan. Si Chen, seorang awakened dengan kelas Lightning Assassin, menjadi yang terakhir bertahan. 7 tahun lalu, beberapa Demon Lord tiba-tiba saja muncul di dunia manusia. Demon Lord Lan Yue memimpin ras demon menghancurkan dunia manusia dengan kekuatan menakjubkan. Saat Demon Lord menyerap kekuatan Si Chen, dengan kekuatan terakhirnya, Si Chen mengaktifkan skill ultimate Final Arc Light, meledakkan dirinya bersama dengan Demon Lord dan pasukannya. Secara perlahan, Si Chen membuka matanya. Si Chen mendapati kalau dia belum mati. Dan saat Si Chen melihat keluar jendela, dia melihat dunia yang belum dihancurkan dan para manusia hidup dengan damai. Setelah Si Chen melihat ke kaca, dia mendapati dirinya kembali ke universitas 10 tahun lalu. Tiba-tiba Si Chen mendapatkan notifikasi dari sistem. Si Chen secara perlahan mulai mengerti kondisinya sekarang. Dalam 3 tahun dari sekarang, Demon Lord akan mulai bermunculan. Demon Lord pertama, Wrath, akan membuka pintu neraka. Setelah itu, Demon Lord yang lain mulai bermunculan satu persatu. Itulah awal dari kehancuran, dan Si Chen kehilangan segalanya karena itu. Dengan kesempatan yang baru, Su Chen berencana mengalahkan Wrath demi mencegah terbukanya gerbang neraka. Su Chen kebingungan dengan fungsi sistem gluten yang muncul di hadapannya, dan juga status window yang mirip seperti video game. Su Chen tidak pernah melihat yang seperti ini di kehidupan sebelumnya. Hanya ada 1 dari 10.000 orang yang akan dibangkitkan. Di universitas tempat Su Chen belajar, hanya menerima murid yang berpotensi awakened. Tapi sayangnya, Su Chen tidak pernah dibangkitkan selama dia bersekolah di sana. Selama 4 tahun, Su Chen menjadi yang terbawah dalam rantai makanan, semua orang dapat menghajar Su Chen sesukanya. Itulah sebabnya Su Chen terbangun di rumah sakit. Kartu kelas Lightning Assassin muncul di hadapan Su Chen. Itu adalah kelas Su Chen di kehidupan sebelumnya. Sepertinya Su Chen terbangkitkan lebih cepat dari yang semestinya. Saat Su Chen akan mengganti kelasnya, Ma Long datang untuk mengecek keadaan Su Chen. Sepertinya selain Su Chen, tidak ada seorang pun yang dapat melihat layar sistem. Ma Long adalah teman sekamar Su Chen. Walaupun Ma Long sudah dibangkitkan, dia berada di bawah dalam rantai makanan. Di kehidupan sebelumnya, Ma Long mati mengenaskan pada hari ketiga kedatangan Demon Lord. Dengan melihat Ma Long, Su Chen benar-benar merasa kalau dia sudah kembali. Su Chen dan Ma Long menuju universitas karena hari ini akan diadakan tes ranking. Sembari berjalan, Su Chen mulai memikirkan sebuah rencana yang dapat menghindari kehancuran di masa depan. Selain itu, Su Chen juga harus mencari cara untuk menaikkan levelnya sendiri. Hanya ada satu cara bagi seorang Awaken menaikkan levelnya, yaitu berburu monster di dekat dungeon. Tapi kebanyakan dungeon sudah dimonopoli oleh guild besar. Siapapun yang tidak berada dalam suatu guild tidak punya kesempatan untuk naik level. Untuk status, Su Chen masih belum paham bagaimana mereka membandingkan status Awakener dengan monster. Untuk membedakan perbedaan dalam power dan level, pemerintah menggunakan sistem ranking untuk para Awakener dan monster. Yang tertinggi S rank, sampai yang terendah E rank. Kebanyakan murid akan tetap dalam E rank selama bersekolah. Hanya beberapa yang berbakat atau mempunyai koneksi dengan guild akan naik menjadi D rank. Tiba-tiba saja sebuah bola basket mengenai muka Ma Long dengan keras. Ternyata berandalan yang bernama Gong Cheng melemparkan bola itu dengan sengaja. Gong Cheng menyuruh Si Chen dan Ma Long untuk membelikan minuman, tapi Si Chen menolaknya. Ingatan lama Si Chen perlahan mulai kembali. Gong Cheng dan yang lainnya selalu membuli Si Chen dengan alasan untuk membantu Si Chen terbangkitkan. Tapi seringkali, Si Chen dibuatnya sampai pingsan. Mendengar penolakan dari Si Chen, Gong Cheng dan yang lainnya mendekat. Menurut pandangan Si Chen, Gong Cheng dapat membuli yang lainnya, karena abang tertuanya adalah murid terkuat dan juga ketua OSIS. Sebenarnya kekuatan Gong Cheng dan yang lainnya biasa saja. Gong Cheng langsung memukul Si Chen, tapi Si Chen dapat menahan serangan Gong Cheng dengan mudah. Tangan Gong Cheng kesakitan, dan semua yang menonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Biasanya Si Chen akan babak belur, tanpa berani melawan sedikit pun. Melihat Gong Cheng yang masih akan terus menyerang,
Si Chen merubah kelasnya ke Lightning Assassin. Melihat si Chen memprovokasi, Gong Cheng maju menyerang menggunakan skillnya. Gerakan si Chen lebih cepat dan menghantam Gong Cheng duluan. Melihat Gong Cheng terpental karena satu pukulan, yang lainnya seakan tak percaya kalau itu si Chen, si lemah yang belum dibangkitkan. Walaupun Gong Cheng memerintahkan yang lainnya untuk membantunya, tetap saja tidak ada yang berani maju, apalagi menyerangnya. Gong Cheng mau tidak mau menyerang lagi sendirian. Kali ini si Chen menangkap lengan Gong Cheng dan meremukannya. Dengan pukulan yang bertubi-tubi dari si Chen, Gong Cheng terpental menabrak tembok dan akhirnya pingsan. Melong hanya bisa terdiam, bertanya-tanya, sejak kapan si Chen dibangkitkan? Dan seberapa kuat si Chen sekarang? Untuk saat ini, si Chen dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, dia dapat berubah kelas kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, walaupun sistem mengatakan kalau dia hanya level 1, tapi seperti yang diperkirakan, si Chen dapat mengalahkan Awakener level bawah. Dan sudah pasti kalau si Chen lebih kuat dari E-Rank. Tapi untuk rank pastinya, masih sebuah misteri. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan si Chen, dia sudah mengalahkan Gong Cheng, tapi mengapa statusnya tidak bertambah sama sekali? Apakah ada cara untuk mendapatkan XP dan menaikkan level? Si Chen terus menghajar Gong Cheng yang sudah tak berdaya. Ling Yu, wakil ketua OSIS datang dan berkata, "Kamu tahu kalau ini sekolahan bukan?" Walaupun dia yang memulai masalahnya, ia pikir hukumannya sudah cukup. Gong Cheng tidak akan berani macam-macam lagi dengan kalian berdua. Si Chen penasaran, mengapa anggota OSIS sangat melindungi Gong Cheng. Jika dia tidak mengintimidasi mereka sampai seperti ini, para pembuli akan terus mengganggunya. Pecundang terlemah di sekolah mulai menaiki tangga rantai makanan. Malong memberitahukan kepada teman sekamarnya kalau si Chen sudah dibangkitkan dan juga memiliki kelas Lightning Assassin yang sangat kuat. Meng Long juga menceritakan bagaimana si Chen menghajar Gong Cheng sampai tak berdaya. Xiang Zuo, salah satu si kembar, dan juga merupakan Awakener terlemah, tidak percaya dengan perkataan Meng Long. Xiang Yu malah mengira Meng Long sudah gila. Xiang Zuo berkata, ada alasannya mengapa kita berempat ditempatkan dalam satu kamar. Karena kita berempat memiliki nilai tes terendah di seluruh sekolah. Dan dirinya peringkat keempat dari yang terakhir membuat ia menjadi jagoan di kamar ini. Setiap orang hanya akan dibangkitkan sekali seumur hidupnya. Hanya ia satu-satunya kelas petarung di kamar ini. Dan itu adalah fakta yang tidak dapat dibantahkan. Xiang Yu mengatakan kalau besok adalah penilaian terakhir sebelum ujian kelulusan. Di saat itu, semuanya akan menjadi lebih jelas. Training Den, Dungeon E-Rank. Gong Ting bersama dengan Lin Yue keluar setelah latihan seharian. Gong Cheng terlihat menunggu Gong Ting dan berkata, "Jika abang tidak melakukan apapun, ia tidak akan bisa tidur malam ini." Si Chen mempermalukan adikmu sendiri di depan semuanya. Sangat jelas kalau si Chen tidak menaruh hormat kepadamu. Gong Ting meyakinkan Gong Cheng kalau dia sendiri yang akan mengatasi masalah ini. Si Chen melakukan latihan lari dengan membawa beban. Latihan dasar bagi Awakener untuk membangun pondasi fisik yang kuat. Potensial Awakener terhubung langsung dengan kekuatan fisik mereka. Hanya tubuh yang kuat yang dapat bertahan dari batas kekuatan sebuah kelas. Tahun 2160, Demon King Wrath keluar dari dungeon dan turun ke dunia. Dalam sekejap mata, korban jiwa tidak terhitung lagi jumlahnya. Satu-satunya keluarga si Chen, adik perempuannya, mati di tangan Wrath. Itu adalah Wrath yang membuka gerbang neraka, membuat Demon King yang lain menginvasi dunia manusia. Objektif pertama si Chen adalah menghentikan Wrath. Wrath adalah akar dari kehancuran dunia. Si Chen mempunyai waktu 3 tahun sebelum kemunculan Wrath. Tiba-tiba HP si Chen bergetar dan terlihat adiknya, Si Yun yang menelpon. Sembari mendengarkan ocehan adiknya, si Chen berpikir, di masa depan yang hancur, ia berdoa ribuan kali, berharap semuanya kembali seperti semula. Walaupun ia harus mengorbankan segalanya, meskipun ia harus turun ke dasar neraka terdalam. Sekarang semuanya sudah dimulai dari awal lagi. Si Chen bertekad untuk bertambah kuat secepat mungkin, untuk melindungi semuanya yang ia sayangi. Secara perlahan, si Chen mulai terbiasa dengan tubuhnya. Walaupun fisiknya lemah, tapi tubuhnya jauh lebih muda. Sekarang si Chen harus mengatasi masalah selanjutnya.
Jika si Chen ingin naik level, dia harus pergi ke dungeon, tapi kebanyakan sudah dimonopoli oleh guild besar. Kecuali orang itu punya koneksi atau berbakat, untuk orang biasa tidak ada kesempatan untuk bertambah kuat. Dan juga, apa itu kemampuan gluten? Saat si Chen tertidur, sistem gluten diaktifkan. Si Chen terbangun dan mendapati dirinya di suatu tempat yang dia tidak ketahui. Si Chen melihat sebuah tower dan berpikir ini semua hanyalah mimpi belaka. Tiba-tiba muncul sekumpulan monster. Si Chen merespon dengan mengganti kelasnya. Insting si Chen mengatakan untuk membunuh semua monster itu. Dengan kekuatan si Chen yang sekarang, para monster itu hanyalah pemanasan baginya. Semuanya terasa nyata, tidak mungkin kalau ini adalah mimpi. Dan yang terpenting, si Chen mendapatkan XP dan levelnya naik. Setiap naik level meningkatkan status 5 poin. Si Chen menemukan dungeon di mana dia dapat berlatih sendiri. Saat bos Gravehound muncul, si Chen tidak takut dan ragu. Dia berpikir kalau ini kesempatan untuk mengetes kemampuan yang sebenarnya. Bos memberikan XP lebih banyak daripada monster biasa. Si Chen mendapatkan 2 level hanya dalam sekejap. Saat si Chen melihat menu Devour, dia tidak berpikir 2 kali dan langsung melahapnya. Setelah melahapnya, monster itu berubah menjadi kartu. Dengan kartu itu, si Chen dapat merubahnya menjadi kelas miliknya. Terlintas dalam ingatannya, skill itu terlihat sama dengan skill milik Demon King Lan Yue. The Power of Gluttony, yang aslinya milik Lan Yue, sekarang menjadi milik si Chen. Kelas yang orang-orang bangkitkan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Tapi ada satu aturan yang tidak akan berubah, setiap orang hanya terbatas dalam satu kelas saja. Tapi sekarang si Chen mempunyai 2 kelas. Si Chen mulai berpikir, jika dia melahap semua monster, dia akan mempunyai kelas tak terbatas. Saat si Chen memperhatikan sekeliling untuk mencari petunjuk, tekanan yang sangat besar menyelimuti seluruh tempat itu. Muncul bos monster lainnya. Bos itu berkata, "Kamu akhirnya sampai di sini." Ia sudah menunggu si Chen untuk waktu yang sangat lama. Pemerintah menetapkan ranking sistem untuk Awakener dan Monster berdasarkan kekuatan tempur mereka. Di kehidupan sebelumnya, si Chen hampir mati mencoba meraih S-Rank. Tapi saat ini kekuatan si Chen baru setara D-Rank. Dan yang berdiri di depannya adalah S-Rank Boss. Perbedaan level mereka terlalu besar, dan status mereka terbentang sangat jauh. Si Chen berusaha mencari tahu dungeon macam apa ini, dengan adanya monster S-Rank di sini. Dan juga bos itu mengetahui nama si Chen. Saat mereka bertukar serangan beberapa kali, si Chen sadar kalau bos itu punya banyak kesempatan untuk membunuhnya. Setiap serangan bos melewati titik vital, bos itu seakan-akan sedang bermain-main dengannya. Sepertinya bos itu ingin si Chen menyerah dengan sukarela. Bos itu mengatakan, si Chen harus berpikir dengan hati-hati atas apa yang akan ditawarkan olehnya. Maukah si Chen menetap di sini dan menjaga Tower of Darkness bersama dengannya? Tidak banyak kesempatan yang seperti ia tawarkan kepada si Chen. Si Chen menjawab, apapun yang terjadi, tidak mungkin dirinya akan menetap di lubang neraka ini. Kecewa dengan jawaban si Chen, bos itu langsung menebas si Chen dan berkata, "Jangan pikir dirinya tidak akan membunuh kamu." Satu-satunya alasan ia bersabar, karena si Chen adalah satu-satunya orang yang mencapai tempat ini. Dirinya akan bertanya sekali lagi, tinggal di sini atau lenyap bersama kegelapan? Si Chen menjawab, ia memilih untuk membunuh kamu. Setelah beberapa kali bertukar serangan, si Chen mulai memahami pola serangan bos itu. Sebelum setiap ayunan, ada jeda waktu sepersekian detik. Si Chen akan menggunakan kesempatan itu untuk mengincar pergelangan tangan bos itu, memprediksi arah serangan dan menghindar. Setelah bos itu menyerang, kesempatan itu harus digunakan. Jika hitungan temponya benar, bos itu akan tanpa pertahanan saat diserang. Serangan si Chen mengenai jantung bos dengan telak. Walaupun tidak mungkin bagi D-Rank membunuh S-Rank, setidaknya bos itu tidak akan dapat bergerak untuk beberapa waktu. Karena bos itu cepat, si Chen tidak punya kesempatan untuk menjaga jarak sampai sekarang. Beberapa detik, itulah yang si Chen butuhkan untuk melarikan diri. Si Chen bergerak cepat menuju arah cahaya, yang diperkirakan sebagai pintu keluar. Sesaat sebelum si Chen menyentuhnya, cahaya itu menghilang. Tiba-tiba saja bos itu sudah mempersempit jaraknya. Bos itu berkata, sangat tidak beruntung.
Yang Si Chen serang adalah bayangan yang ia buat sebelumnya. Pintu keluar yang Si Chen cari tidak pernah ada. Tempat ini bukan dungeon monster. Ia memuji Si Chen yang dapat menemukan kelemahannya dengan cepat. Walaupun dalam tekanan keputusasaan, Si Chen dapat dengan tenang menganalisa situasi dan meresikokan nyawa demi keberlangsungan hidup. Si Chen benar-benar yang terpilih, yang akan membawa cahaya harapan. Si Chen terkejut melihat wujud asli bos itu. Si Chen pernah melihatnya. Itu adalah wujud dari Demon King, Lan Yue. Di kehidupan sebelumnya, pertarungan Si Chen yang terakhir adalah melawan Lan Yue. Dalam pertarungan, Lan Yue terus berubah-ubah antar beberapa kelas yang sangat kuat. Dan Si Chen mengingat dengan jelas di antara kelas itu, terlihat sama seperti ini. Yang berarti dia pasti dilahap oleh Lan Yue Gluttony, dan sekarang Power of Gluttony bergabung dengan tubuhnya. Si Chen akhirnya menyadari kalau tempat ini berada di dalam tubuhnya. Bos itu mengatakan, tidak hanya Si Chen bertahan dalam tekanan, tapi Si Chen juga mempunyai pikiran yang tajam. Si Chen telah membuktikan kelayakan Si Chen di sini. Ini adalah kunci menuju Tower of Darkness. Lan Yue sudah melahap demon yang tak terhitung lagi jumlahnya. Yang terkuat di antara mereka juga tersegel di dalam tower. Lahap mereka semua dan bertambahlah kuat. Biarkan mereka menjadi sumber kekuatanmu. Bahkan di antara demon, ada yang namanya perbedaan moralitas. Demon King Lan Yue membantai seluruh anggota klannya atas keserakahan mereka. Dirinya sudah menunggu kesempatan untuk membalaskan dendam, dan akhirnya tiba juga waktunya. Orang itu memang benar. Kamulah satu-satunya harapan, yang mempunyai kesempatan untuk berhasil. Semua jawaban ada di dalam Tower of Darkness. Pergi dan carilah mereka untuk dirimu sendiri. Sekarang ambillah kekuatan ini dan balas dendam terhadap mereka. Mulai dari sekarang kamu tidak akan terkalahkan. Buka pintu Tower of Darkness dan lahap semua yang ada di dalamnya. Demon yang lain tidak akan berbelas kasihan seperti dirinya. Mereka semua adalah demon yang terlicik dan terganas yang pernah ada. Tapi kamu Si Chen harus bertahan, menaklukkan semuanya, dan berdiri di puncak dunia. Sampai kamu akhirnya melahap semua Demon King. Hanya orang seperti itu yang pantas untuk menggunakan kekuatannya. Si Chen melahap bos itu dan naik level. Si Chen juga mendapatkan Fiendish Netherbone Sword. Si Chen pun berjanji akan menyelesaikan permintaan terakhir bos itu dan membalaskan dendamnya. Si Chen terbangun dan mendengar kalau hari ini tes penentuan ranking. Semua lukanya sembuh sepenuhnya. Sistem menunjukkan apa yang terjadi dalam mimpinya, ditambah lagi semua yang Si Chen dapatkan dalam mimpi juga ikut di dunia nyata. Level Si Chen menjadi 10. Entah rank apa yang akan dia dapatkan nanti. Xiang Zhu menghampiri Si Chen dan berkata, semalam seseorang menceritakan seberapa kuat kamu sekarang. Kamu tidak berencana mengambil posisi miliknya sebagai yang terkuat di kamar bukan? Tes ranking akan segera dimulai. Mari kita lihat seberapa kuat kamu sekarang. Sepertinya di dalam asrama kita semua E-rank, tapi jangan lupa kalau setiap rank dibagi menjadi 3 tingkat. Kalian hanya sekumpulan tingkat rendah, di mana dirinya adalah tingkat menengah. Ada perbedaan kekuatan yang besar di antara setiap tingkat, yang berarti dirinya dapat mengalahkan 10 orang seperti kalian. Dan siapa juga yang tahu, dirinya sudah lama tidak dites, barangkali saja ranknya meningkat lagi. Malong berbisik kepada Si Chen, kamu harus habis-habisan nanti. Coba dapatkan D-rank, itu akan cukup untuk membuat mereka ketakutan setengah mati. Tiba-tiba muncul anak buah Gong Cheng dan menatap mereka dengan ganas. Saat mereka melihat Si Chen, sikap mereka langsung melunak dan sopan menyapa Si Chen. Lalu ada seseorang dari anggota OSIS memanggil Si Chen, orang itu bernama Qiang Di. Qiang Di berkata, ia mendengar kalau Si Chen ada sesuatu dengan Gong Cheng kemarin. Tidakkah Si Chen tahu kalau Gong Cheng adalah adik dari ketua OSIS kita, Gong Ting? Dirinya mempunyai penciuman yang tajam. Ia dapat mengenali aroma dari seorang yang kuat. Tapi dari Si Chen, ia mencium bau pecundang yang tidak berarti apa-apa. Si Chen dengan santai bertanya kepada Qiang Di, apakah kamu seekor anjing? Qiang Di langsung marah mendengar ejekan Si Chen, tapi Gong Ting muncul dan menghentikan Qiang Di. Gong Ting berkata, ia sudah menginvestigasi kejadian itu dan memutuskan kalau Gong Cheng yang bersalah.
Gong Cheng akan membayar atas kesalahannya sendiri. Si Chen tidak merespon sama sekali perkataan Gong Ting, membuat suasananya menjadi canggung. Terdengar pengumuman kalau pengukuran rank akan segera dimulai. Mendengar itu Gong Ting bersama Qiang Di menuju tempat pengukuran. Ling Yu bersama dengan kepala sekolah memperhatikan dari atas tempat pengukuran rank. Ling Yu memberitahu kepala sekolah kalau pengukuran kali ini pasti akan ada sesuatu yang menarik. 1 jam kemudian, giliran Xiang Zuo yang akan diukur ranknya. Pengukuran individu diukur dengan menggunakan Artificial Monster Dungeon yang dapat menyerap energi. Awakener harus mengeluarkan tenaga penuhnya ke arah Magical Core. Kemudian Magical Core akan mengantarkan pembacaan energi menuju layar equipment yang ada di luar. Akhirnya pembacaan energi akan ditampilkan di layar. Selain ranking, dapat juga untuk mengukur data yang lain. Potensial, ranking tertinggi yang dapat dicapai oleh Awakener di masa depan. Awakener dengan potensial yang tinggi akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dengan demikian potensial Xiang Yu, Ma Long, dan Xiang Zhu adalah C-rank. Tidak berapa lama, seseorang mendapatkan potensial B-rank. Qiang Di mendapatkan D-rank dengan potensial A-rank. Sudah 8 orang yang mendapatkan D-rank hari itu. Para profesor cukup terkejut melihat banyaknya D-rank pada tahun ini. Biasanya hanya ada 2 atau 3 D-rank setiap tahunnya. Jika terus berlanjut, mungkin ada sejarah baru dalam pengukuran tahun ini. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang, pengukuran rank dan potensial dari Gong Ting. Gong Ting bukan saja sebagai ketua OSIS, dia juga pewaris dari Guild Imperial. Pada pengukuran 2 tahun lalu, Gong Ting mendapatkan D-rank. Sesampainya di dalam, Gong Ting berencana akan menahan kekuatan penuhnya. Dia hanya akan mengungkapkan kekuatan aslinya pada saat tes pertarungan kelulusan untuk meninggalkan kesan yang baik. Biarpun dia menahan diri, Gong Ting yakin kalau dia tetap yang terbaik dari seluruh sekolah. Hasilnya pun akhirnya keluar. Gong Ting mendapatkan D-rank dengan potensial S-rank. Gong Ting menjadi orang pertama dalam sejarah sekolah yang mendapatkan potensial S-rank. Para profesor berkata, hasilnya sudah dikonfirmasi, Gong Ting mendapatkan potensial S-rank. Awakener dengan potensial S-rank adalah harta bagi sebuah negara. Mereka akan mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan dari pemerintah. Dan juga Gong Ting adalah pewaris dari Imperial Guild, ini akan menjadi berita nasional utama. Yao Kepala Sekolah Yuan Long berkata, pengukuran tahun ini menghasilkan banyak talenta berbakat. Kamu tentunya sudah tahu kalau Gong Ting akan mendapatkan S-rank, itulah sebabnya kamu datang. Ling Yu berkata, tidak, dirinya datang bukan hanya untuk menonton Gong Ting. Dibandingkan dengan Gong Ting, ia lebih penasaran dengan hasil pengukuran si Chen. Qiang Di berkata, oi pecundang. Semoga asramamu terlihat baik. Saat hasilmu keluar, berdoa saja agar itu tidak I-rank. Jika itu terjadi, maka asramamu akan penuh dengan pecundang. Kalian akan menjadi bahan tertawaan di seluruh sekolah. Grup pecundang seperti kalian hanya akan berakhir mempermalukan diri kalian sendiri jika muncul di ujian akhir pertarungan. Akhirnya, tiba juga giliran si Chen. Saat berada di dalam, si Chen berpikir, untuk saat ini, cara terbaik bagi seorang Awakener untuk mengamankan masa depan adalah dengan bergabung dengan guild tingkat tinggi. Dan untuk kebanyakan orang, satu-satunya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada guild tingkat tinggi adalah saat ujian akhir pertarungan. Ujian akhir pertarungan terdiri dari tim yang berisi 10 anggota. Mereka bebas memilih siapa yang akan menjadi rekan mereka. Tim yang biasanya mendapatkan peringkat pertama akan langsung mendapat undangan perekrutan dari guild paling ternama, Imperial Guild. Itulah mengapa pengukuran rank tidak hanya membantu Awakener menentukan rank mereka, tapi juga mencari rekan untuk ujian akhir. Dalam lingkungan yang seperti ini, tim terkuat dapat dengan mudah terbentuk dan demikian juga dengan tim terlemah. Yang kuat bekerja sama, yang lemah dikumpulkan untuk dieliminasi. Itulah hukum alam yang berlaku. Qiang Di menyarankan agar mereka pergi saja, semenjak yang tersisa hanyalah sampah semua. Gong Ting pun menyetujui saran yang Qiang Di berikan. Tiba-tiba saja rank si Chen muncul, di rank high tier. Hasil si Chen membuat tim pecundang bersorak-sorai, seakan-akan ada harapan baru bagi mereka semua. Gong Ting pun tidak jadi pergi setelah melihat itu. Di dalam ruangan,
Sistem Magical Core mendeteksi anomali. Pengukuran menjadi tidak akurat, dan si Chen diminta untuk mengukur ulang. Si Chen berpikir, sebelumnya ia hanya menggunakan tubuhnya saja, belum mengganti kelasnya. Sepertinya level 10 setara dengan High Tier D rank. Selanjutnya, mari coba dengan kelasnya yang paling lemah. Rank si Chen langsung naik menjadi Mid Tier C rank. Sistem mendeteksi anomali lagi di dalam Magical Core. Karena pengetesan tidak akurat, si Chen diminta untuk melakukan tes lagi. Si Chen sudah mulai mengerti kalau kedua kelas yang lainnya pasti di atas C rank. Si Chen mengganti kelasnya menjadi Abyssal Fiend. Melihat si Chen, Magical Core semakin berdetak tidak beraturan. Di luar ruangan, langit menjadi gelap dan awan bergemuruh di atas ruangan pengukuran rank. Layar pengukur menunjukkan hasilnya, S rank. Tapi perlahan muncul S satu lagi, dan satu lagi menjadi Triple SSS rank. Mesin pengukur pun meledak karena melewati batas kapasitas. Saat profesor masuk, Magical Core sudah mati, dan si Chen baik-baik saja. Sepertinya si Chen mendorong kemampuan Magical Core terlalu jauh, dan akhirnya rusak. Tapi si Chen berhasil melahap Magical Core yang sudah mati itu. Saat si Chen sudah keluar, dia mengaktifkan Magical Core, dan dapat melihat semua rank yang dimiliki para siswa. Termasuk Gong Ting yang menyembunyikan ranknya. Kedua profesor memberikan pengumuman. Magical Core sepertinya bekerja terlalu keras dan akhirnya mati. Untuk pengukuran selanjutnya akan ditunda. Pengukuran data si Chen mungkin telah korup dan akan dilaporkan ke kepala sekolah. Untuk yang belum diukur, datang kembali besok hari. Saat si Chen turun, disambut oleh Malong dan yang lainnya. Qiangdi dengan sinis berkata, dirinya tahu kalau si Chen adalah sampah yang tidak mungkin C rank, apalagi potensial S rank. Sekarang si Chen mengacaukan Magical Core dan tidak ingin bertanggung jawab. Karena si Chen banyak siswa yang tertunda dan harus menunggu sampai besok. Bagaimana si Chen mengganti rugi waktu kita yang terbuang sia-sia? Si Chen yang merasa risih, berencana untuk menghajar Qiangdi. Tapi Gong Ting muncul dan menghentikan Qiangdi. Gong Ting berkata, si Chen seharusnya bergabung dengan tim miliknya. Dengan begitu kita akan bersama dalam ujian akhir pertarungan. Bersama, kita pasti akan mencetak skor tertinggi dalam sejarah. Melihat Gong Ting mengajak si Chen ke dalam timnya, membuat Qiangdi menjadi cemas. Dia takut kalau salah satu anggota tim akan dikeluarkan demi si Chen. Bagi Qiangdi, berada dalam tim Gong Ting adalah kepastian menjadi juara satu di ujian akhir pertarungan. Mau tidak mau Qiangdi berusaha sopan ke si Chen agar dia aman dan tidak dikeluarkan dari tim. Tapi si Chen langsung menepis tangan Qiangdi dan menolak ajakan Gong Ting. Qiangdi memberitahu kalau tim Gong Ting adalah yang terkuat di sekolah. Tapi si Chen tidak peduli dan memperingati Qiangdi agar jangan berisik dan jangan mengganggunya lagi. Kejadian itu menjadi perbincangan murid di sekitar mereka. Banyak yang beranggapan kalau si Chen juga mengincar peringkat pertama, karena ranknya juga cukup tinggi. Kepala sekolah menyayangkan mereka berdua tidak dalam satu tim. Kepala sekolah berharap rekor baru yang akan tercipta di tahun ini. Ling Yu yakin akan sangat menarik ke depannya. Gong Ting adalah anak yang sudah dimanja sedari lahir, menolak tawarannya sama dengan deklarasi perang. Dan juga Gong Ting bukanlah orang yang suka memaksa. Gong Ting dengan serius berkata, apa mungkin pengukurannya tidak salah? Walaupun ada kemungkinan 1:1.000.000, ia tidak akan membiarkan siapapun merebut peringkat pertama darinya. Qiangdi berkata, si Chen hanyalah murid biasa tanpa pengalaman bertarung, sedangkan kita adalah Awakener elite yang sering masuk dungeon. Dirinya yang akan memberinya pelajaran. Gong Ting berkata, apapun yang akan kamu lakukan terhadap si Chen, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Qiangdi langsung mengerti apa yang Gong Ting maksudkan. Sambil berjalan di luar sekolah, si Chen memikirkan kehidupan sebelumnya. Salah satu dari guild besar sedang menyerang dungeon di luar negeri. Di dalam dungeon itu, mereka berhadapan dengan monster yang jauh lebih kuat dari apapun yang mereka pernah hadapi selama ini. Dan di sana mereka bertemu dengan Demon King Wrath. Guild itu habis tak bersisa. Lalu Wrath keluar dari dungeon itu dan turun ke dunia manusia. Hanya itulah informasi yang dia punya. Di dalam kehidupan ini, untuk menemukan lokasi pasti dungeon di mana Wrath berada secepatnya, si Chen mempunyai sebuah rencana. Dan untuk memulai rencana itu, dia membutuhkan uang yang sangat banyak. Guild the Mithrils
akan menjadi tempat perdagangan Awakener terbesar di masa depan. Senjata dan equipment yang dipakai Awakener akan menjadi faktor penting untuk menunjang kemampuan mereka. Di tempat inilah jual beli equipment akan menghasilkan uang dengan sangat cepat. Seorang manajer toko yang menilai item milik si Chen meremehkan si Chen karena item itu ranknya rendah. Seorang pelayan yang bernama Xiao Li mengenali item itu dari dropan Monster Gravehound yang dapat digunakan sebagai pembuatan tongkat sihir atau sebagai bubuk alkemi. Manajer itu dengan sombong berkata, "Tempat kita beroperasi dengan sistem VIP. Klien kita adalah Awakener terkenal. Dirinya hanya menangani item di rank ke atas." Manajer itu menyerahkan transaksinya kepada Xiao Li. Setelah dihitung-hitung, si Chen mendapatkan $18.000. Menurut si Chen, uang itu hanya cukup untuk sekolah saja sekarang. Lalu si Chen mengeluarkan pedang yang dia dapatkan sebelumnya dan meminta untuk dinilai harganya. Xiao Li mengakui kalau belum pernah melihat yang seperti ini dan memperkirakan pedang itu setidaknya B rank atau A rank. Manajer tidak percaya dengan rank pedang itu yang tidak mungkin A rank atau semacamnya. Muncul King Zi, ketua Guild Mithril. King Zi berkata, "Pedang itu sudah jelas berasal dari Abyssal Land. Pedang itu adalah senjata S rank." King Zi langsung menyalami si Chen dan mengundangnya untuk ikut bersamanya menuju ruangan VIP. Ternyata King Zi adalah orang yang ingin ditemui oleh si Chen. Qiang Zi bertanya kepada si Chen, berapa harga yang si Chen minta untuk pedang ini? Si Chen menjawab, 1 juta. Qiang Zi berkata, apakah si Chen tahu kalau A-rank equipment terjual di kisaran jutaan? S-rank equipment setidaknya berharga 10 juta di market. Senjata ini dapat menyebabkan kekacauan karena terlalu berharganya. Si Chen berkata, ia ingin menggunakan pedang ini sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman sebanyak 1 juta. Ia akan membayar kembali dalam 1 bulan. Mendengar perkataan si Chen membuat Qiang Zi berpikir, apakah normal bagi anak kuliahan menggunakan S-rank sebagai jaminan? Sepertinya si Chen tidak berniat menjual pedangnya, dan si Chen lebih bijaksana untuk anak sepantaran umurnya. Apakah si Chen anak orang kaya yang lari dari rumah, atau seorang jenius yang menyembunyikan kemampuannya? Bagaimanapun juga, sudah jelas kalau si Chen bukan anak biasa. Si Chen mengatakan ia akan membayar hutangnya dalam sebulan, dan ia juga akan menambahkan bunga 10%. Apakah penawarannya terdengar bagus? Qiang Zi meminta Xiao Li untuk keluar sebentar. Qiang Zi mengatakan, jika dirinya tidak salah, si Chen adalah siswa di National Awakener University yang akan segera lulus. Berdasarkan yang ia tahu, National Awakener University akan menggelar ujian kelulusan. Pada tahun ini, ujian akan dilangsungkan tepat dalam 1 bulan dari sekarang. Hadiah yang akan diberikan untuk peringkat pertama tepat 1 juta, yang mana berbanding lurus dengan penawaran si Chen tentang hutang dan waktu pembayaran. Tampaknya si Chen sangat percaya diri akan mendapatkan peringkat pertama. Si Chen hanya perlu menunggu 1 bulan untuk mengambil uang hadiahnya, tapi si Chen ada di sini menawarkan senjata langka ini sebagai jaminan. Itu menandakan kalau si Chen sangat butuh uang dan tidak akan meresikokan senjata ini jika saja tidak terdesak. Kalau begitu, dirinya akan memberikan pinjaman 1,5 juta dengan bunga 0%. Anggap saja ini awal dari pertemanan kita. Dan tenanglah aja, ia akan menjaga apa yang terjadi hari ini menjadi rahasia kita saja. Dan ingat, jika si Chen ingin menjual atau membeli sesuatu di masa depan, tolong ingat tempat kami sebagai pilihan utama. Ia akan memberikan harga yang bagus. Mendengar perkataan Qiang Zi membuat si Chen tersenyum dan berpikir, hanya dengan beberapa detail Qiang Zi dapat membaca situasi dan kebutuhannya. Daripada mengambil keuntungan dari situasinya, Qiang Zi malah memberikan dirinya syarat untuk kerjasama jangka panjang. Tidak aneh kalau Qiang Zi membuat Mithril Exchange menjadi kelas dunia di masa depan. Untuk mengalahkan Wrath, ia tidak bisa hanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Itulah mengapa dirinya membutuhkan rekan yang dapat dipercaya. Setelah transaksi selesai dan si Chen mendapatkan uangnya, Qiang Zi menawarkan si Chen equipment untuk dipinjam selama ujian akhir. Walaupun equipment toko itu tidak ada yang sebagus milik si Chen, Qiang Zi dengan tulus menawarkan bantuannya. Tapi si Chen menolaknya dengan sopan dan mengeluarkan pedang yang lainnya. Dengan transaksi yang sukses dan mendapatkan klien penting, Xiao Li diangkat menjadi supervisor.
Selanjutnya si Chen pergi menuju terminal bus untuk menjemput adiknya. Di kehidupan sebelumnya, si Chen mengalami krisis finansial selama beberapa waktu. Setelah lulus, si Chen tidak dapat bergabung dengan guild karena dia belum terbangkitkan. Si Chen berjuang mengambil pekerjaan sampingan hanya untuk bertahan hidup dan membayar sewa rumah. Adiknya dan si Chen harus hidup sangat hemat demi bertahan hidup. Adiknya, si Yun, yang mendapatkan undangan dari sekolah seni terkenal, harus menolak undangan itu. Si Yun hanya ingin dekat dengan si Chen dan tidak ingin membebani si Chen dengan biaya tambahan lainnya. Si Chen yang melihat adiknya langsung terharu karena baginya sudah 7 tahun sejak dia terakhir melihat si Yun. Si Chen langsung memeluk si Yun dengan erat. Si Yun yang merasa ada yang aneh dengan si Chen langsung melepaskan pelukannya. Si Chen yang melihat senyum si Yun berjanji tidak akan membuat adiknya sengsara lagi di kehidupan yang sekarang. Di suatu gang sempit, Qiangdi bersama dengan para kroco menunggu si Chen di arah pulang ke rumahnya. Qiangdi berkata, "Pergilah bersembunyi. Di saat si Chen muncul, kita akan menyergap dia. Dirinya akan memastikan si Chen mengerti apa akibatnya jika berurusan dengan dirinya." Para kroco memperingatkan Qiangdi kalau mereka akan dalam masalah jika terjadi sesuatu. Qiangdi dengan marah berkata, ia hanya ingin memberikan si Chen pelajaran. Kelakuan si Chen membuatnya kesal. Ereng sampah itu berpikir kalau dia sireng dan berlagak sombong sekarang. Jika dia sudah babak belur, kalian harus memberikan sisanya kepada dirinya. Si Chen tidak akan dapat lulus setelah ia memberikan pelajaran. Dirinya adalah asasin terbaik di seluruh sekolah. Tunggu saja si Chen, ia akan menghajar dia habis-habisan. Si Yun khawatir dan bertanya, mengapa si Chen berlaku aneh belakangan ini? Apakah si Chen stres karena ujian akhir? Biasanya hal-hal seperti itu tidak akan membuat si Chen emosional. Apapun yang terjadi, si Chen harus semangat dan terus maju. Hidup adalah perjalanan, dan suatu hari akan berubah cepat atau lambat. Perkataan Si Yun membuat si Chen berpikir kalau adiknya sangat peka. Si Yun menangkap ada sesuatu yang berbeda saat bertemu dengannya. Si Yun masih belum tahu kalau dirinya sudah dibangkitkan, dan juga berpikir kalau ia kekurangan uang. Walaupun Si Chen meyakinkan Si Yun agar jangan khawatir, Si Yun berpikir kalau Si Chen sedang berbohong karena menjaga harga diri. Sepertinya Si Chen menjadi lebih tenang saat bertambah dewasa. Dari sudut gang, Qiangdi beserta anak buahnya sudah mengintai Si Chen. Karena daerah itu tidak ada CCTV, Qiangdi merasa kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyergap Si Chen. Insting Si Chen langsung merasakan ada sesuatu. Si Chen mengenali kalau mereka berasal dari anak-anak OSIS. Si Chen mengeluarkan earphone dan memakaikannya ke telinga Si Yun dan meminta Si Yun mendengarkan lagu baru favoritnya. Si Yun tanpa curiga mendengarkan lagu yang diberikan oleh Si Chen kepadanya. Si Chen langsung berbalik badan dan dapat melihat rank mereka menggunakan skillnya. Dengan marah Si Chen mengganti kelasnya dan berpikir, di tahun 2160, ia kehilangan satu-satunya anggota keluarganya. Sekarang ia terlahir kembali dan dapat bertemu Si Yun lagi. Sudah 7 tahun berlalu bagi dirinya, dan ia dapat berkumpul dengan Si Yun lagi. Beraninya kalian semua datang dan merusak momen ini. Dirinya akan menghajar semua yang mengganggu dirinya, terutama yang berusaha melukai Si Yun. Qiangdi mulai panik dan ketakutan. Dia tak menyangka kalau Si Chen akan sekuat ini. Qiangdi yang merasa dirinya asasin terkuat, menggunakan upaya terakhir untuk menghadapi Si Chen, tapi Si Chen dengan cepat menghajar Qiangdi tanpa ampun dengan memukulnya bertubi-tubi. Qiangdi terpental dan babak belur dibuat Si Chen. Si Chen menghampiri Qiangdi dan berkata, ia sudah pernah berkata dengan jelas, jangan pernah mengganggu dirinya lagi. Bagian mana yang kamu tidak mengerti? Qiangdi yang sudah babak belur memohon ampun kepada Si Chen. Si Chen menarik Qiangdi dan mengancam akan membunuhnya jika Qiangdi masih terus berbicara. Qiangdi dapat melihat mata Si Chen yang serius akan membunuhnya dan merasakan niat membunuh yang sangat besar dari Si Chen. Si Chen berkata, kamu sebaiknya ingat ini dalam otakmu, setiap kata-kata dirinya. Kalian sampah tidak berguna dapat membusuk dimanapun, dan ia tidak peduli. Tapi kalian lebih baik tidak mengganggu dirinya lagi. Jika kalian mencoba melukai adiknya, atau bahkan muncul di hadapan dia, kalian satu persatu akan dibuatnya menghilang selamanya. Apakah kamu mengerti? Qiangdi mengangguk sembari meneteskan air mata, dan Si Chen melepaskannya.
Sedangkan Xiun yang sedang mendengarkan lagu yang diberikan Si Chen, merasakan kesedihan seakan-akan mendengarkan isi hati Si Chen. Saat Xiun membalikkan wajahnya, dia melihat Si Chen yang sudah mempersiapkan hadiah untuknya. Ternyata hadiah itu adalah pen holografik yang diimpikan oleh Xiun. Melihat adiknya tersenyum bahagia, Si Chen mengingat kembali di kehidupan sebelumnya, di mana dia gagal melindungi Xiun. Saat ini Si Chen bertekad untuk menjaga Xiun beserta dengan mimpinya. Sesampainya di rumah, Xiun memainkan pen holografik dengan gembira. Itu membuat Xiun khawatir akan Si Chen yang membuang-buang uang, padahal mereka belum membayar sewa rumah. Si Chen mengatakan kalau dia sudah membayar sewa rumah penuh selama setahun berkat usaha bersama dengan temannya. Xiun tahu kalau Si Chen berbohong kepadanya, tapi Xiun ikut senang melihat Si Chen yang sudah lama tidak tersenyum bahagia. Xiun mengingatkan Si Chen, apapun yang terjadi, jangan terlalu memaksakan diri. Gong Ting berkata, Qiang Di terluka berat, lebih dari setengah tulangnya retak. Bahkan dokter terbaik tidak dapat menyembuhkannya dalam waktu 1 bulan. Ia tak percaya kalau Qiang Di benar-benar mencari masalah dengan Si Chen, walaupun pada akhirnya dia babak belur. Ling Yi mengingatkan Gong Ting kalau Qiang Di sepertinya tidak dapat mengikuti ujian akhir. Tapi Gong Ting hanya menganggap Qiang Di sebagai beban tim, dan tim akan lebih baik tanpanya. Gong Xian, direktur universitas menghampiri Gong Ting dan berkata, ia sudah mengkonfirmasi hasil pengukuran rank. Si Chen benar-benar C-rank. Si Chen adalah satu-satunya murid di seluruh sekolah yang ranknya lebih tinggi dari Gong Ting. Ayah Gong Ting sudah mengundang wakil aliansi yang secara pribadi akan mengawasi performa Gong Ting di ujian akhir. Pastikan tidak ada seorang pun yang akan merebut tempat Gong Ting sebagai peringkat pertama. Ia akan meminta Ling Yi untuk mengisi kekosongan dalam tim jika dibutuhkan. Gong Ting berkata, Paman, kamu terlalu berlebihan. Apakah Paman pikir dirinya akan menggunakan seluruh kekuatannya pada pengukuran ranking? Tenang saja, ia akan memastikan semuanya tahu siapa yang terkuat di ujian kelulusan. Pada saat Mandi Si Chen berpikir, sekarang masalah keuangan sudah terselesaikan. Dirinya harus memulai rencananya setelah kelulusan. Langkah selanjutnya adalah mengamankan uang 1 juta hadiah kelulusan dan membayar hutangnya kepada King Zi. Ia harus menghormati kontraknya dengan King Zi. Lagi pula, akan banyak hal yang ia butuhkan dari King Zi di masa depan. Sudah kurang dari sebulan sampai acara kelulusan. Dirinya perlu menaikkan beberapa level. Di saat pengukuran menunjukkan kalau kelas terlemahnya Gravehound adalah C-rank. Kelas terkuatnya Abyssal Fiend tidak dapat ditampilkan. Walaupun Abyssal Fiend adalah S-rank, dirinya belum dapat memaksimalkan potensialnya. Dan dirinya juga belum yakin seberapa kuat kelas itu. Pada akhirnya 2 kelas yang lainnya tidak diketahui. Mari coba kedua kelas itu sekarang. Apa yang ada di dalam tower dan apa yang akan muncul di hadapannya. Tibalah Si Chen di dalam Fallen Star Wastes. Gravitasinya 10 kali lipat dari bumi, membuat Si Chen jatuh berlutut. Pintu yang membawanya juga sudah menghilang, yang berarti Si Chen harus mengalahkan bos untuk membukanya lagi. Dengan keadaan itu, Si Chen hanya bisa mengeluarkan 30% dari kekuatannya, dan dia harus cepat beradaptasi. Saat melihat monster Phantom Lion, Si Chen segera merubah kelasnya menjadi Lightning Assassin. Saat monster itu menyerang, Si Chen menghindarinya dengan susah payah. Si Chen balas menyerang, tusukannya mengenai monster itu, tapi serangannya melewatkan titik vital. Gravitasi tempat itu benar-benar membuat Si Chen kewalahan. Sebagai assassin yang kehilangan kecepatannya, situasinya mulai memburuk bagi Si Chen. Si Chen menahan serangan monster itu dengan tangannya dan merubah kelasnya menjadi Abyss Lord. Setiap kelas mempunyai kelebihannya masing-masing. Abyss Lord adalah kelas pertarung jarak dekat, memberi keuntungan dengan mengandalkan kekuatan fisik dan stamina. Mengandalkan gravitasi maksimum, memaksa tekanan ke bawah mencapai limitnya. Kerusakan serangan Si Chen menjadi 60 kali lipat, dan hasilnya, monster itu berakhir dikalahkan. Hanya dengan mengalahkan 1 monster, level Si Chen naik menjadi level 11. Setiap bintang di kartu kelas melambangkan kelipatan dari status. Semakin banyak bintang, akan semakin kuat kelas itu. Abyss Lord mempunyai lebih banyak bintang dari Lightning Assassin, jadi kekuatannya jauh lebih kuat.
Untuk menghadapi monster B-Rank, Si Chen harus mengeluarkan semua yang dia punya. Sepertinya rank Si Chen sekarang belum sampai di B-Rank. Si Chen pun penasaran, mengapa sistem tidak memunculkan lambang melahap setelah monster itu dikalahkan. Dan juga portal untuk ke lantai selanjutnya juga tidak muncul. Sepertinya bos dari lantai ini belum muncul, dan yang dilawan Si Chen dengan segenap kekuatannya sebelumnya hanyalah monster biasa. Pada saat itu, Si Chen mulai memahami apa yang dikatakan oleh Abyss Lord. Saat pintu terbuka, yang menyambut Si Chen adalah kesakitan yang tidak berujung. Tapi Si Chen harus menahan segalanya untuk dapat menguasai semuanya. Si Chen pun terbangun dari tidurnya dan berpikir, dagingnya yang tercabik-cabik, kulit yang terpisah dari tulang. Sakit di dalam mimpinya terasa sangat nyata. Untuk menjadi kuat tidak ada jalan pintas. Jalan yang sepi dan menyiksa di dalam purgatori baru saja dimulai. Keesokan harinya, upacara ujian pertarungan akhir diadakan di aula kelas. Para siswa mulai membicarakan kalau ujian kali ini akan ditonton langsung oleh para petinggi guild-guild besar. Peraturan ujian kali ini juga diubah. Tahun lalu tidak ada syarat minimum dalam pembentukan tim. Tapi untuk kali ini, setiap tim harus berisi 5 siswa, dan salah satunya harus mempunyai rank di atas E-rank. Gong Xuan memulai ujiannya dan berkata, semua informasi rank siswa dalam angkatan kali ini sudah dikirim ke masing-masing gelang siswa. Buka gelang kalian dan selesaikan pembentukan tim kalian secepatnya. Saat semuanya membuka gelang mereka, muncul list rank dari semua siswa. Malong terkejut dan memberitahu kalau si Chen ranknya diubah menjadi E-rank. Yang lain pun kebingungan, karena saat pengukuran si Chen mendapatkan C-rank. Beberapa berasumsi kalau pengukur saat itu rusak. Mereka mulai menganggap si Chen pasti menyesal sudah menolak tawaran dari Gong Ting, dan sekarang tidak akan ada yang mau menerima si Chen bergabung dalam tim manapun. Sambil melihat ke arah Gong Ting, Gong Xuan berkata dalam hati, Gong Ting, kapan kamu akan belajar cara memanfaatkan kekuatan dan sifat manusia? Biarkan dirinya mengajarkan sesuatu, bahkan musuhmu tidak memiliki kualifikasi untuk berkompetisi. Semua orang berebut untuk masuk ke dalam tim milik Gong Ting. Karena hanya satu slot yang tersisa, bahkan ada yang sampai rela menjadi anjing untuk bisa diterima olehnya. Setengah jam kemudian, kebanyakan murid sudah membentuk tim mereka masing-masing. Tapi si Chen dan kawan-kawan hanya memiliki 4 anggota. Jika tim mereka tidak terbentuk, sudah dipastikan mereka akan gagal dalam ujian ini. Malong berkata, ini terlihat aneh baginya. Mengapa juga si Chen ditempatkan di tank terbawah? Sepertinya mereka dengan sengaja menargetkan tim milik kita. Ujian akhir adalah kesempatan bagi semua orang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Satu-satunya cara untuk mengamankan karir adalah dengan mencetak skor tinggi sebagai tim. Saat ujian akhir, jumlah monster dalam dungeon akan disesuaikan berdasarkan jumlah anggota tim. Jadi mempunyai lebih banyak anggota tidak membuat lebih mudah dalam mencetak skor. Bahkan jadi tidak ada tim yang ingin anggotanya rank rendah. 3 rank terendah di seluruh sekolah berada dalam tim Si Chen. Xiang Zuo yang merupakan magi mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan tim lain yang kekurangan 1 anggota. Si Chen menyadari kalau terus begini, 3 anggota yang lainnya akan diabaikan oleh yang lainnya dan berakhir didiskualifikasi dari ujian. Di luar dugaan, Xiang Zuo menolaknya. Karena dia dan yang lainnya sudah berjanji sedari awal akan terus bersama dalam satu tim. Saat melihat hampir semuanya mendapatkan tim, Malong mulai panik karena tersisa hanya beberapa orang saja yang belum mendapatkan tim. Si Chen melihat informasi direktur ujian Gong Xuan, yang nama keluarganya berasal dari keluarga Gong, mulai mencurigainya. Dari peraturan ujian yang berubah secara mendadak, dan bahkan ranknya yang berubah menjadi yang terendah. Apakah Gong Xuan menganggap ia sebagai ancaman bagi Gong Ting dalam perebutan skor tertinggi? Si Chen bertekad akan mengikuti ujian bagaimanapun caranya. Karena Gong Xuan terang-terangan menargetkan dirinya, tidak perlu bagi dirinya bersikap sopan. Menunjukkan kemampuan kita tidak harus melalui ujian. Universitas Awakener mempunyai tradisi khusus. Untuk membantu para siswa menguasai kelas mereka dan pengalaman bertarung, para siswa diperkenankan mengajukan pertarungan 1 lawan 1 dengan yang lainnya. Walaupun terlihat kasar, tapi ini salah satu cara untuk menunjukkan secara langsung kepada semuanya kemampuan dirinya yang sebenarnya. Saat ditantang tiba-tiba,
kebanyakan orang akan menolaknya. Tapi tidak mungkin Gong Ting akan melakukan itu. Yang ia perlukan hanyalah mengalahkannya, dan dengan begitu orang-orang yang mengincar skor tinggi akan bergabung dengan timnya. Tiba-tiba Ling Yu muncul dan berkata, "Si Chen, apakah kamu masih mencari anggota?" Dirinya juga ingin berpartisipasi dalam ujian tahun ini. Ia mendapatkan D-rank saat masih sekolah, jadi dirinya tidak akan menjadi beban jika bergabung. Gong Xuan yang terlihat kesal dan panik berkata, "Ling Yu, sebagai murid pertukaran, kamu tidak pantas untuk mengikuti ujian di sekolah ini. Ditambah lagi, ia belum melihat bukti dari rank yang kamu sebutkan. Ini sangat bertentangan dengan peraturan jika kita membiarkan kamu berpartisipasi dalam ujian ini." Kepala sekolah muncul secara tiba-tiba dan berkata, "Yang dikatakan Direktur Gong Xuan sangatlah tepat. Ling Yu, kamu ada di sini hanya untuk sementara saja. Tidaklah adil jika kamu ikut berpartisipasi. Ujian akanlah sangat berarti jika para siswa menunjukkan kemampuan mereka. Misi universitas ini adalah untuk mengembangkan Awakener terbaik dan memberikan mereka panggung terbaik. Demi menjaga ketersediaan Awakener kepada dunia, ujian akhir didasarkan tradisi lama. Dan ujian ini akan menjadi titik balik kehidupan para siswa kita. Jika siswa kita kehilangan kesempatan karena alasan yang tidak jelas, bagaimana kita menjaga reputasi universitas ini?" Gong Xuan berpikir, ia merasa kata-kata kepala sekolah ditujukan langsung kepadanya. Apakah kepala sekolah sadar kalau ia mencurangi peraturan ujian? Biasanya kepala sekolah tidak peduli akan masalah sekecil ini. Apakah semua keributan ini hanya untuk membela si Chen? Sepertinya tidak perlu bertentangan dengan kepala sekolah. "Gong Ting, pamanmu ini hanya bisa membantu sampai sejauh ini. Semua rank tinggi sudah mempunyai tim, menyisakan 3 sampah bagi si Chen. Dengan begitu, Gong Ting pasti menang dengan mudah." Gong Xuan meminta maaf dan mengganti peraturannya. Tim yang kurang dari 5 orang atau tidak mempunyai rank tinggi tetap dapat mendaftarkan tim mereka. Dan dengan demikian, si Chen dan yang lainnya bergabung dalam satu tim dan dapat mengikuti ujian. Kepala sekolah berkata, "Ling Yu, ketertarikanmu terhadap si Chen melebihi apa yang ia perkirakan. Di satu sisi, kita mempunyai Gong Ting yang memimpin tim terkuat dalam sejarah sekolah ini. Dan di sisi lain, si Chen bersama 3 orang terlemah di seluruh sekolah. Dirinya sangat penasaran, dungeon mana yang akan mereka pilih dan berapa poin yang akan mereka capai." Saat profesor baru memberi aba-aba untuk memilih dungeon, salah satu tim sudah memilih dengan cepat. Mereka semua dikejutkan dengan si Chen yang memilih dungeon. Bahkan timnya sendiri meminta si Chen membatalkan apa yang sudah dipilihnya. Ujian akhir pertarungan, di mana untuk pertama kalinya para siswa membentuk tim untuk masuk ke dalam dungeon. Para siswa akan mendapatkan poin dengan mengalahkan monster dan boss di dalamnya. Beberapa dungeon rank mewakili berbagai macam kesulitan dengan melipatkan hasil poin mereka, di mana F-rank dungeon akan mendapatkan maksimum 75 poin. Tapi E-rank dungeon akan mendapatkan maksimum 100 poin. Semua anggota dalam tim yang mencetak skor tertinggi akan menerima undangan dari Guild Imperial. Yang mendapatkan MVP akan langsung diberikan posisi manajemen dalam guild dan mendapatkan hadiah uang 1 juta yuan. Para siswa mulai bergosip tentang skor tertinggi 90 poin yang dulunya dicetak oleh mantan siswa yang jenius, dan sekarang siswa itu menjadi ketua Guild Imperial. Kemungkinan besar tim Gong Ting lah yang akan menyaingi rekor itu. Mereka dikejutkan dengan tim si Chen yang duluan memilih dungeon, terlebih lagi mereka memilih D-rank dungeon. Ma Long terkejut setengah mati melihat pilihan si Chen. Xiang Zuo sampai lemas dan berpikir untuk mengganti tim sebelum terlambat. Saat Ma Long mencoba merubah pilihan si Chen, Gong Ting juga memilih D-rank dungeon. Terlebih lagi, seluruh timnya langsung setuju dengan pilihan Gong Ting. Tim Gong Ting memandang remeh tim si Chen dan berkata, mereka mencoba berlagak kuat dengan tim seperti itu. Mungkin mereka sudah pasrah dan memilih untuk mencari perhatian saja. Tidak mungkin seluruh anggota timnya akan setuju. Mereka harus mengganti tim sebelum semuanya terlambat. Ma Long merasakan ada aura yang kuat yang dipancarkan oleh si Chen. Dari ekspresinya si Chen juga terlihat sangat percaya diri. Akhirnya Ma Long menyetujui pilihan si Chen, disusul dengan Xiang Yu dan Xiang Zhou. Sistem menunjukkan seluruh anggota tim sudah mengkonfirmasi pilihan di rank dungeon mereka. Melihat dukungan dari teman-temannya, si Chen berkata dirinya meminta maaf kepada kalian. Ia memilih di rank dungeon untuk mendapatkan MVP.
Maafkan jika pilihannya memaksa semuanya untuk ikut dengannya. Mari incar skor tinggi bersama-sama. Tiba-tiba saja Gong Ting mendekat dan berkata, MVP adalah miliknya. Si Chen, hanya akan ada satu saja yang terkuat di seluruh angkatan ini. Ling Yu merasa si Chen terlalu percaya diri dengan pilihannya. Meskipun si Chen adalah C-Rank, tetap tidak mungkin menyelesaikan D-Rank sendirian. Poin maksimum dari D-Rank adalah 150 poin, tapi kesulitannya beberapa kali lipat dari E-Rank Dungeon. Berdasarkan kemampuan seluruh anggota timnya, pilihan itu bukanlah yang terbaik. Kepala sekolah menanggapi pendapat Ling Yu dengan berkata, mereka mempunyai waktu 1 bulan lebih sebelum ujian dimulai. Akan mustahil bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan yang diperlukan dalam waktu sesingkat itu. Ia berharap saat waktunya tiba, si Chen bersama dengan timnya akan menunjukkan performa yang lumayan. 17 hari sebelum ujian akhir dimulai. Dengan kelelahan Malong berkata, semua orang berlatih di ruangan latihan, menggunakan simulasi tempur melawan monster. Mengapa kita berlatih fisik seperti ini? Si Chen menjelaskan, tidak peduli seberapa banyak kalian berlatih kemampuan elemental dalam ruangan simulasi, pada akhirnya itu hanyalah sebuah simulasi dan bukanlah sungguhan. Saat kalian masuk dalam dungeon acak, menghadapi monster yang tidak pernah kalian lawan sebelumnya, saat ketakutan tiba-tiba saja menyerang, bukanlah teori yang akan menentukan nasib kalian, tapi insting kalianlah yang akan menjadi kunci yang terpenting. Kekuatan fisik, serangan dan kecepatan reaksi, itulah yang sedang kita latih sekarang. Kita melakukan ini untuk menajamkan insting dari tubuh fisik kita sendiri. Manfaat dari latihan di ruang simulasi sangatlah terbatas. Latihan yang sangat efektif adalah dengan memasuki dungeon sungguhan untuk mendapatkan pengalaman bertarung. Tapi orang biasa seperti kita tidak mempunyai akses untuk hal semacam itu. Ini hanya mereka yang mempunyai privilege yang dapat mengakses dungeon sungguhan. Mereka yang sedari awal bukanlah orang biasa seperti kita, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk melebarkan jarak di antara mereka dan kita, untuk selamanya menjaga posisi mereka dalam keunggulan dari yang lainnya. Sedari lahir mereka sudah mempunyai apa yang kita kejar seumur hidup. Kita tidak dapat berbuat apa-apa selain berharap. Xiang Zhu bertanya, kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa? Si Chen menjawab, dengan bergabung dalam Guild Imperial, kita akan melewati batas sosial di hadapan mereka semua. Ujian akhir akan menjadi kesempatan bagi semua orang untuk melampaui mereka. Demikian juga untuk dirinya, ini kesempatan terbaik yang ia miliki. Itulah mengapa ia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi janjinya kepada kalian semua. Kita semua harus menang. 15 hari sebelum ujian dimulai, si Chen kembali menantang Tower dan berakhir dengan kegagalan yang mengenaskan. 10 hari sebelum ujian dimulai, si Chen dan yang lainnya berlatih fisik di siang hari, dan si Chen lanjut menantang Tower di malam hari. Sedangkan Gong Ting masih terus berlatih di dalam dungeon. 3 hari sebelum ujian, Gong Ting sudah berhasil menyelesaikan dungeon latihan sendirian. 2 hari sebelum ujian, si Chen berhasil mengalahkan para monster Star Lion dan naik level 16. Pada hari ujian dimulai, si Chen dan kawan-kawan bersiap untuk memulai ujian mereka. Di depan universitas, kepala sekolah menyambut kedatangan Gong Lin, yang merupakan ayah Gong Ting dan salah satu pendiri Guild Imperial. Disusul dengan kedatangan Carl Cavendish, wakil ketua Guild Dunia Alliance. Para siswa tak menyangka wakil ketua Guild Internasional datang untuk melihat ujian akhir. Guild Alliance adalah guild terkuat di dunia untuk saat ini. Jika ada siswa yang diakui oleh mereka, hidup siswa itu akan berubah secara drastis. Sesampainya di dalam, Gong Xuan menyambut para tamu dan berkata, pada tahun ini ada 184 siswa yang mengikuti ujian. Terbagi menjadi 28 tim. 23 tim memilih F-Rank Dungeon, 3 tim memilih E-Rank Dungeon, dan 2 tim memilih D-Rank Dungeon. Sigrid yang merupakan sekretaris umum dari Guild Alliance berkata, bahkan untuk tim elit sebuah guild, D-Rank diperhitungkan sebagai dungeon berbahaya. Apakah para siswa tidak diperingatkan akan bahaya dari dungeon itu? Gong Xuan menjawab, tentu saja kita sudah menjelaskannya sedari awal. Karena mereka jarang dalam pertarungan sungguhan, kebanyakan dari para siswa hanya E-Rank saja.
Mereka mampu menghadapi monster normal di F-Rank Dungeon, tapi akan sedikit kesulitan melawan boss dungeon. Para siswa harus mengerahkan segalanya untuk mengalahkan boss F-Rank Dungeon. Tapi E-Rank Dungeon berada di level yang sangat berbeda. Setiap monster normal sama kuatnya dengan boss dari F-Rank Dungeon. Jadi untuk kebanyakan siswa, menyelesaikan E-Rank Dungeon adalah sesuatu yang mustahil. Dan tak lupa Sigrid menanyakan keamanan yang dipersiapkan bagi para siswa. Gong Xuan menjawab, "Jangan khawatir, sekretaris umum. Para siswa adalah sumber daya kita yang paling berharga. Di luar pintu masuk setiap dungeon, ada anggota Guild Imperial yang berjaga-jaga. Jika ada bahaya yang terdeteksi, mereka akan segera turun tangan. Ditambah lagi, setiap gelang siswa sudah mempunyai fitur teleport otomatis. Sesaat para siswa memilih untuk menyerah dalam ujian, mereka akan segera diteleportasi keluar dungeon." Sigrid berkata, "Walaupun begitu, ada 2 tim yang memilih di rank dungeon. Tak disangka sekolah ini dipenuhi siswa berbakat. Kita berharap dapat melihat performa mereka." Mendengar perkataan Sigrid, Gong Xuan berharap tim Si Chen akan segera menyerah secepat mungkin. D-Rank Dungeon, kesulitan tinggi, Cloud Forest Summit. Dipenuhi monster D-Rank, Ghost Bat Monkey. Si Chen mengatakan, mereka adalah monster yang berspesialisasi dalam serangan bersama, dengan serangan udara super cepat. Kalian harus waspada akan serangan mereka di setiap waktu. Para monster dengan cepat meluncur dari atas melancarkan serangan mereka. Dengan peringatan dari Si Chen, mereka semua dapat menghindari serangan para monster. Mereka hampir tak percaya dapat menghindari serangan dari monster di rank. Tapi berbeda dengan Si Chen, 3 monster sudah ditumbangkan dalam sekejap. Si Chen meminta mereka untuk menjaga diri mereka masing-masing, karena dia yang akan membersihkan para monster. Setelah Si Chen pergi, para monster lanjut menyerang mereka bertiga. Xiang Zuo yang bersandar di pohon berpikir, "Itulah mengapa latihan kita berfokus pada kecepatan dan reaksi." Sedari awal, Si Chen tidak pernah berharap kita dapat memberikan bantuan. Semua itu agar kita dapat melindungi diri kita sendiri. Sebelumnya ia adalah bos di dalam kamar, sekarang dirinya harus bergantung kepada Si Chen untuk dapat lulus. Pada awalnya ia tidak percaya dengan perkataan Ma Long yang mengatakan kalau Si Chen sangatlah kuat. Tapi sekarang ia melihatnya dengan matanya sendiri. Si Chen terlihat bukan seperti siswa yang baru akan lulus, dia seperti awakener yang berpengalaman. Sejak mulai kapan Si Chen menjadi bisa sangat diandalkan, dirinya benar-benar tertinggal. Xiang Zuo menangkap kaki monster itu dan berkata, "Hei, Xiang Yu dan Ma Long, kita tidak harus menjadi beban dan bergantung penuh kepada Si Chen. Ini bukan hanya ujian akhir bagi Si Chen seorang, ini juga ujian akhir milik kita juga." Xiang Yu menggunakan Fine Lock untuk mengikat monster itu, tapi monster itu dapat lolos dari jeratannya. Ma Long tidak tinggal diam, menggunakan Frost Breeze untuk membekukan monster itu. Xiang Yu juga merapalkan Vine Lock lagi dan berhasil menjerat sempurna monster itu. Xiang Zuo dengan sihir apinya menyerang monster yang sudah terjerat itu. Serangannya mengenai dengan telak, tapi kerusakannya hampir tidak berarti. Xiang Yu dan Ma Long sudah hampir tidak bisa menahannya lagi. Xiang Zuo dengan kekuatan penuh merapalkan sihir terkuatnya. Drone ujian mengumumkan kalau monster itu sudah dikalahkan. Mereka bertiga langsung terkapar kelelahan, dan dengan begitu monster di Devil Cave sudah dikalahkan semuanya. Gong Xuan seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siswa lemah tanpa pengalaman dapat mengalahkan di rank monster. Carl Cavendish pun menyatakan ketertarikannya dan memuji performa Si Chen yang luar biasa. Saat Carl Cavendish menyatakan ketertarikannya kepada Si Chen, raut muka Gong Lin langsung berubah seketika. Gong Xuan yang menyadari hal itu, langsung mengalihkan perhatian mereka kepada tim Gong Ting yang saat ini sudah mencapai pertengahan dungeon. Sigrid berpendapat kalau tim Gong Ting terlihat seperti tim profesional dari sebuah guild karena koordinasi mereka sangat sempurna. Carl pun menyetujui pendapat Sigrid. Di dalam dungeon, dengan kombinasi kelas dan rank yang cukup tinggi, tim Gong Ting mengkombinasikan skill mereka dan dengan mudah mengalahkan para monster. Mereka sudah terbiasa dengan monster jamur karena selama latihan mereka menghadapi monster yang sama. Sepertinya ujian akhir sudah dicurangi oleh keluarga Gong, dan tim Gong Ting direncanakan sebagai pemenangnya. Setelah berjalan beberapa lama, tim Si Chen akhirnya sampai di puncak gunung.
Di sana mereka menemukan monster gorila yang sangat besar, dan mereka mengira monster itu sebagai bos dari dungeon ini. Saat gorila itu menyadari kehadiran mereka, monster itu langsung bergerak menghampiri mereka. Dengan tanpa ragu, si Chen langsung menendang monster itu sampai terpental. Sebelum monster itu berhenti berguling, si Chen langsung menghampirinya dan menebas monster itu sampai mati. Si Chen merasa ada yang aneh, karena XP-nya terlalu kecil bagi bos monster di dungeon ini dan item dropannya juga buruk. Xiang Zhuo memanggil yang lainnya, karena dia menemukan mana kristal yang besar ukurannya. Xiang Zhuo berencana membawanya keluar dan menjual kristal mana itu. Saat si Chen mencoba memperingatkan mereka agar jangan menyentuhnya, sebuah ledakan besar terjadi. Ternyata mana kristal itu adalah jebakan, dan dalam sekejap membekukan semua yang ada di sekitarnya. Drone pengawas ujian juga terkena dampaknya dan mengakibatkan putus sinyal. Gong Xuan yang menyaksikan itu tersenyum licik dan berpikir, mereka terkena jebakan monster tingkat tinggi. Sekali pecundang tetaplah pecundang. Kalian adalah beban bagi masyarakat, dan ini menandakan kegagalan bagi tim si Chen. Saat Carl dan Gong Xuan berdiskusi untuk mengirimkan tim penyelamat, kepala sekolah menginterupsi mereka. Kepala sekolah mengatakan, mari beri mereka sedikit waktu. Gelang di tangan mereka akan terus memonitor kondisi mereka, dan tanda vital mereka juga terlihat stabil. Selain itu, tidak ada tanda-tanda mereka ingin menyerah dalam ujian. Jadi keputusan untuk menyerah harus diputuskan oleh mereka sendiri sebagai peserta ujian. Ternyata hanya Malong yang tidak membeku. Semua berkat kelasnya yang mempunyai ketahanan terhadap dingin. Tiba-tiba Malong melihat ada monster melayang mendekat ke arahnya. Malong mulai teringat dalam monster manual yang dibacanya. Monster Elemental Mage yang berspesialisasi dalam manipulasi sihir es, menggunakan sihir area. Licik dan kejam, monster itu mendapatkan kesenangan dari menyiksa mangsa mereka sebelum membunuhnya. Frostbound Lich King, C-Rank Cloud Mage. Malong menyadari kalau mana kristal itu adalah jebakan Lich King, dan bergegas menolong si Chen yang membeku. Tapi sebuah bongkahan es menancap menembus kaki Malong, membuatnya terjatuh. Gelang Malong memperingatkan kalau ada luka di kaki kiri dan menanyakan apakah Malong ingin menyerah dalam ujian. Malong menolak untuk menyerah dan menggunakan skill Perfect Origin untuk menghilangkan debuff pada si Chen. Sebuah bongkahan es kembali menancap lagi di tangan Malong, membuat Malong terjatuh dan menggagalkan skillnya. Lich King tertawa dan merapalkan bongkahan es yang banyak, sembari menikmati penyiksaannya terhadap Malong. Gelang peringatan Malong kembali berbunyi, memperingatkan Malong dalam kondisi kritis dan menanyakan kembali apakah Malong ingin menyerah dalam ujian. Malong berkata, melarikan diri dari setiap tantangan, itulah alasannya mengapa dirinya selalu tertinggal. Dipandang rendah, diremehkan, dihina, dan sering dianggap tidak ada. Kita mempertaruhkan segalanya untuk bisa sampai di sini. Melawan setiap kemungkinan, akhirnya ia mempunyai kesempatan untuk merubah hidupnya. Tidak mungkin dirinya akan menyerah begitu saja. Lich King kembali melancarkan serangannya. Saat bongkahan es itu semakin mendekat, si Chen terbangun dan dengan cepat membawa Malong menghindar. Saat si Chen sudah mengamankan Malong, Lich King mengamuk dan merapalkan Giga Frost Nova. Sembari tertawa, Lich King melemparkan bongkahan es dalam ukuran masif ke arah mereka. Ledakan besar pun terjadi, meremukkan semua yang dihantam oleh serangan Lich King. Muncul sesuatu dari ledakan itu, yang ternyata si Chen berhasil menahan serangan Lich King dengan merubah kelasnya menjadi Gravehound King. Kelas itu mempunyai tubuh es yang memiliki imunitas terhadap segala serangan es dan udara dingin. Lich King terkejut setengah mati, tak menyangka serangan terkuatnya tidak berefek sama sekali. Malong juga sama terkejutnya. Tak menyangka kalau si Chen adalah Dual Class Awakener. Si Chen kembali mengganti kelasnya menjadi Abyssal Fiend dan berkata, dirinya meminta maaf kepada kalian semua. Ia sudah salah menilai situasi dan membuat kalian semua dalam bahaya, tapi ini akan berakhir sekarang. Ia akan segera mengakhiri semua ini. Malong semakin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Biasanya, Awakener hanya dapat membangkitkan satu kelas saja. Tetapi ada kesempatan 1:10 juta seorang Awakener dapat membangkitkan 2 kelas. Awakener yang langka ini dikenal sebagai Dual Classers. Di seluruh dunia, kurang dari 10 orang yang merupakan Dual Classers.
Saat mereka terungkap, dual classers yang berbakat akan menjadi incaran utama oleh semua guild. Dan si Chen mempunyai 1, 2, 3 kelas. Dan setiap kelas itu kuatnya luar biasa. Setelah selesai mengumpulkan tenaganya, si Chen melompat mendekati Lich King. Lich King yang tertekan oleh aura yang dikeluarkan si Chen mati dalam satu tebasan tanpa bisa melakukan apa-apa. Si Chen pun naik level ke-17. Saat Ma Long dan si Chen mengecek mayat Lich King, si Chen mengingatkan Ma Long kalau Xiang Zuo dan Xiang Yu masih membeku. Saat Ma Long pergi menjauh, si Chen melihat ada lambang Devour di atas mayat Lich King. Tanpa berpikir panjang, si Chen langsung menyerap Lich King. Si Chen mendapatkan kelas baru, Cloud Mage. Itulah pertama kalinya si Chen mendapatkan kelas di luar Dream Realm. Si Chen mendapatkan notifikasi kelas Lightning Assassin mendapatkan kenaikan level. Di saat yang bersamaan, tim Gong Ting sedang melawan boss dungeon, Flower Mage, Giant Man-Eater. Mereka terlihat kewalahan menahan monster itu, dan setiap serangan mereka tidak memberikan kerusakan sama sekali. Mereka berusaha menahan boss monster itu untuk memberikan waktu bagi Gong Ting mengumpulkan buff. Saat dirasa cukup, Gong Ting langsung maju dan menusukkan pedangnya. Gong Ting mengaktifkan skill Sorrow Blade Burst membakar dan meledakkan bos itu sampai hangus tak bersisa. Tim Gong Ting bersorak kegirangan karena mereka menyelesaikan dungeon dalam waktu 35 menit dan mendapatkan skor 150, yang berarti mereka mengalahkan rekor sekolah yang sebelumnya. Gong Cheng dengan sombongnya berkata, bahkan untuk dungeon rank terendah, yang lainnya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Siapapun yang sudah keluar dari dungeon sebelum kita, pasti sampah-sampah yang menyerah duluan. Lihat, sepertinya tim si Chen ketakutan dan keluar duluan seperti yang sudah diperkirakan. Saat Gong Cheng akan mendekat dan memprovokasi tim si Chen, Gong Ting memanggil mereka untuk kembali karena para petinggi sudah datang. Carl Cavendish memuji penampilan mereka yang sangat mengagumkan. Saat mereka berjalan mendekat, Gong Ting mengulurkan tangannya, seakan berpikir kalau timnya lah yang mendapatkan pujian itu. Tak disangka Carl melewati Gong Ting dan langsung menuju si Chen. Carl mengatakan, menyelesaikan dungeon D rank dalam waktu 21 menit, bahkan tim profesional sebuah guild akan kesulitan mencapai itu. Gong Cheng terkejut, seakan tak percaya kalau tim sampah si Chen berhasil menyelesaikannya dan terlebih lagi dengan waktu secepat itu. Si Chen pun penasaran saat melihat Carl Cavendish, wakil ketua Guild Alliance, datang menghampirinya. Carl mengatakan, perjalanan ini ternyata tidak sia-sia sama sekali. Dan juga tuan muda dari keluarga Gong juga berhasil menyelesaikan Dungon dengan baik. Memimpin sebuah tim menyelesaikan D-Rank Dungeon dengan umur semuda itu. Tuan Gong Lin mengajarkan anaknya dengan baik. Karena sudah selesai, ia akan undur diri. Gong Xian mengatakan, ia akan mengumumkan hasil dari ujian bagi kedua tim. Karena kedua tim mendapatkan hasil sempurna dalam ujian ini, kedua tim akan berbagi posisi pertama sebagai pemenang. Anggota dari kedua tim layak untuk bergabung dalam Guild Empire. Dan juga bagi Gong Ting dan Si Chen, keduanya akan mendapatkan posisi inti dalam manajemen Guild Empire, dan mereka berdua akan membagi 1 juta hadiah uang MVP secara merata. Si Chen mulai panik. Hadiahnya hanya tersisa setengahnya saja. Dia sudah berjanji akan membayar Qiangzi dalam bulan ini. Si Chen berpikir keras, bagaimana dia akan membayar 500.000 sisanya itu. Gong Ting mengatakan hanya akan ada 1 pemenang. Ia meminta pertandingan 1 lawan 1 dengan si Chen. Perkataan Gong Ting menarik perhatian semua orang yang mendengar perkataannya. Bahkan Gong Xian meminta Gong Ting menarik perkataannya, karena ujian sudah berakhir dan berimbang untuk tempat pertama adalah hasil yang sempurna. Melihat ada kesempatan, si Chen menerima tantangan dari Gong Ting. Si Chen meminta hadiah penuh jika dia menang dan Gong Ting menyetujuinya. Carl membatalkan kepulangannya, dia ingin melihat siapa yang terbaik di antara keduanya. Qiang Ji berkata, ia pikir si Chen akan setengah mati mendapatkan ranking pertama. Tapi ternyata si Chen malah memecahkan rekor sebelumnya dengan nilai sempurna. Sekarang si Chen menjadi berita paling ramai dibicarakan. Sepertinya keputusannya sangat tepat. Si Chen tidak perlu membayar kembali hutangnya, anggap saja dirinya sedang berinvestasi kepadamu. Tapi si Chen menolaknya dengan berkata, hutang adalah hutang.
dan ia harus membayarnya. Ia datang kemari untuk memberitahu Qiang Zi dua hal. Yang pertama, deadline pembayaran. Tolong berikan dirinya keringanan 1 minggu lagi. Karena ujian berakhir imbang untuk juara pertama, ia menerima 500.000 lebih sedikit. Ia akan melakukan pertandingan ulang 1 lawan 1 untuk menentukan pemenangnya. Akan berlangsung 1 minggu lagi dalam dungeon random di luar sekolah. Setelah dirinya menang dari pertandingan ulang itu, ia akan mendapatkan sisa uangnya. Ia juga akan memberikan Qiang Zi semua material yang didapatnya dari dungeon random itu. Anggap saja sebagai bunga untuk perpanjangan 1 minggu. Ada satu lagi alasan mengapa ia datang menemui Qiang Zi hari ini. Si Chen mengatakan sesuatu yang membuat Qiang Zi sampai terperanjat. Sekolah menengah Qingshui, Si Yun baru saja selesai mengikuti ujian. Si Yun juga mengingat kalau hari ini adalah hari ujian akhir kakaknya Si Chen. 4 tahun lalu, Si Chen diterima di Universitas Nasional Awakener setelah terdeteksi potensial elemental dalam tubuh Si Chen. Si Chen berharap dia akan bergabung dengan guild besar dan mendapatkan uang yang banyak. Terlebih lagi, Si Chen ingin mengungkapkan alasan di balik hilangnya kedua orang tuanya. Tetapi angan-angan Si Chen tidak tercapai, sampai masa seniornya, dia belum terbangkitkan sama sekali. Tapi Si Chen tidak menyerah. Dia berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Si Yun. Salah satu teman Si Yun, Ling Ling, menghampirinya dan berkata, Universitas Nasional Awakener menghasilkan 2 jenius di tahun ini. Mereka berdua memimpin tim mereka mencetak nilai sempurna. Semua itu ramai diceritakan di berita. Kota kita akan menjadi terkenal sekarang. Bukankah kakak Si Yun juga di universitas itu? Tiba-tiba saja, mereka berdua dipanggil oleh Jing Xia, salah satu murid populer di sekolah mereka. Jing Xia mengajak Si Yun dan Ling Ling untuk datang ke acara pesta kelulusan. Tapi Si Yun malah berlari menghindari Jing Xia. Si Yun hanya ingin cepat-cepat pulang untuk menghibur Si Chen yang pasti sedih karena gagal dalam ujian. Pada malam harinya, Si Chen dikejutkan dengan Si Yun yang mempersiapkan banyak makanan. Mereka menyantap makanan ditemani oleh berita di televisi yang memberitakan tentang ujian akhir dari Universitas Awakener. Diberitakan kalau hasil akhirnya sangat langka dengan 2 pemenang yang berakhir imbang. Carl Cavendish memuji performa dalam ujian ini, terutama salah satu ketua tim yang mendapatkan nilai sempurna, siswa Si Chen. Mendengar nama Si Chen, Si Yun langsung berbalik melihat televisi untuk memastikan apakah dia tidak salah mendengar. Terlihat Gong Lin yang sangat murka dan sedang menghajar Gong Ting. Gong Lin mengatakan, panggung itu ia siapkan untuk kamu, para penonton yang ia undang untuk menonton kamu. Tapi performamu sangat buruk. Kamu tidak menang, kalah dari seorang bocah tanpa nama. Mulai dari sekarang, kamu tidak perlu membuat keputusan sendiri. Karena kamu tidak dapat menyelesaikannya, ia yang akan melakukannya untuk kamu. Dengan cara apapun yang diperlukan, tempat pertama hanyalah milik keluarga Gong.